Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Adit Anugrah, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan minggu pertama sampai minggu ketiga. Saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Najib Fikri Anugrah. Lalu di sini saya ada Nasrul. Di sini saya ada Amel. Di sini saya ada Zulfa. Perkenalkan, nama saya Raka Bintang. Saya Abdul Aziz. Langsung saja ke laporan minggu pertama yang akan disampaikan oleh Nasrul. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktek kewirausahaan di minggu pertama. Yang pertama ada kegiatan atau kemajuan usaha selama 1 minggu. Yang pertama ada Najil Fikri Anugrah sebagai ketua tim bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh anggota, menentukan strategi dan memastikan tugas berjalan sesuai rencana. Lalu yang kedua ada Amelia Ramadita yang bertugas untuk mengelola keuangan kelompok sebagai bendahara, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengurus administrasi sebagai sekretaris. Lalu di sini yang ketiga ada Abdul Aziz Fatur Rohman berperan dalam pemasaran, membuat promosi menarik dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Lalu berikutnya ada Zulfa Padilla yang bertanggung jawab dalam proses produksi risol dan es teh cekek, memastikan kualitas produk tetap konsisten dan sesuai standar. Lalu ada Raka Bintang yang berperan sebagai marketing pemasaran, melakukan survei pasar dan serta mengelola media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. Lalu di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Nasrullah, yaitu membantu proses produksi risol dan teh cekek serta memastikan produk tersedia tepat waktu untuk distribusi. Lalu pada berikutnya ada review penjualan mingguan. Yang pertama yaitu target penjualan. Pada risol kita mentargetkan sekitar 20 pieces dan es teh cekek yaitu 10. Dan terjadi pencapaian di lapangan yaitu risol terjual 20 pieces dengan sisa 0, yaitu dengan 100% target tercapai. Lalu pada teh cekek terjual 10 pieces dengan sisa 0 pieces dengan capaian 100% target tercapai. Lalu kedua ada permasalahan yang dihadapi dan solusinya. Pertama ada permasalahannya yaitu sulit menarik perhatian pelanggan baru di awal penjualan. Lalu kita membuat solusi yaitu membuat promosi menarik seperti paket bundling atau diskon khusus untuk pembelian pertama. Lalu di sini akan dijelaskan oleh saudara saya, Kang Nadio. Di sini di minggu pertama saldo awal kita 250. Penjualan risol itu 10.000 tuh dapat 3, yaitu menjadi 200.000, dan penjualan es teh cekek yaitu 2.000 menjadi 20.000. Kuantitinya ada 10 pieces. Bahan bahan tep, bahan kulitnya ada tepung terigu 1 kilo yaitu 11.000 per kilonya, tepung tapioka ada 1,5 yaitu 6.000, susu denko full cream ada 2 saset yaitu 8.000, minyak ada 2 kilo yaitu 40.000, garam 1 yaitu 2.000, telur 4 butir yaitu 8.000. Total bahan kulitnya yaitu ada 75.000. Untuk bahan campuran mayonesnya ada mayones 1 kilo yaitu 30.000, susu kental manis 2 saset yaitu ada di 5.000, dan cream cheese 1 pieces yaitu ada 20.000, keju 1 pieces ada 15.000, smoke beef 1 pieces 7.000, sosis 1 pak yaitu 15.000, saus sambal 1 pieces ada 20.000. Untuk bahan campuran, total bahan campurannya ada di 139.000.
Untuk kemasan kita 30 pieces yaitu 20 ribu, totalnya 20.000. Untuk teh celup kita ada 15.000 satu dus, totalnya 15.000. Dan stiker ada 50, totalnya 12.000, yaitu total 12.000. Total pengeluarannya ada di 161. Saldo akhir yaitu saldo awal yaitu ada 250, dan saldo penjualan ada 220 dikurangi saldo pengeluaran penjualan yaitu 261, dan totalnya yaitu ada 209.000. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh kakak. Baik, laporan praktek perusahaan minggu kedua. Yang pertama ada kegiatan kemajuan usaha selama 1 minggu. Aktivitas yang dilakukan tiap orang dalam kelompok. Yang pertama ada Najil sebagai ketua tim, bertanggung jawab mengordinasikan seluruh anggota, menentukan strategi, dan memastikan tugas berjalan sesuai rencana. Yang kedua, Amelia mengelola keuangan kelompok sebagai bendahara, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengurus administrasi sebagai sekretaris. Dan yang ketiga itu Abdul Aziz berperan dalam pemasaran, membuat promosi menarik, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat itu Julfa bertanggung jawab dalam proses produksi risol dan teh cekek, memastikan kualitas produk tetap konsisten dan sesuai standar. Dan saya sendiri itu Raka Bintang berperan dalam pemasaran, melakukan survei pasar, serta mengelola media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. Dan yang keenam itu Muhammad Nasrul membantu proses produksi risol dan teh cekek, serta memastikan produk tersedia tepat waktu untuk didistribusikan. B-nya itu review penjualan mingguan. Target penjualan kita yaitu risol 25 pieces dan ST cekek 10 pieces. Pencapaian di lapangan, risol terjual 25 pieces dengan sisa 0, 100% dari target tercapai. Teh cekek terjual 10 pieces dengan sisa 0 juga, 100% dari target tercapai. Dan yang kedua sama yaitu permasalahan yang dihadapi dan solusi. Permasalahannya konsumen ragu kualitas yang dijual, tapi solusinya membuat resipi yang bisa dicoba. Baik, silakan Abdul. Ya Pak, yang selanjutnya yaitu ada cash flow dari laporan minggu kedua. Jadi yang pertama itu di minggu kedua kita mempunyai saldo awal yaitu 100.000. Terus penjualan risol 25 piece dengan harga satuan 10.000 per 3 piece dengan total 250.000. Terus ada penjualan es teh cekek dengan total 10 dengan harga satuan 2.000 dengan total pendapatan 20.000. Jadi kita di minggu kedua 270.000. Terus ini di sini ada cash out atau uang yang keluar yaitu dengan bahan kulit yaitu tepung terigu 1,5 kg dengan harga 5.500. Terus yang kedua ada tepung tapioka dengan total 1,5 kg dengan harga 6.000. Terus yang selanjutnya ada susu Denko full cream 2 saset dengan harga 8.000. Terus ada telur 4 butir dengan harga 8.000. Jadi total bahan kulit kita dengan total 27.500. Terus yang selanjutnya ada bahan campuran mayonnaise. Yang pertama yaitu ada susu kental manis 2 saset dengan harga 5.000. Terus ada keju dengan 1 piece dengan harga 15.000. Terus ada smoke beef 1 piece dengan harga 17.000. Total bahan campuran 37.000. Terus di sini ada kemasan 20 piece 20.000. Terus ada stiker 50 piece dengan total 12.000. Jadi total pengeluaran ada di 96.500. Jadi di minggu kedua ini kita mempunyai saldo awal 100.000 ditambah dengan 270.000 pendapatan ditambah dengan dikurang dengan 96.500. Jadi total pendapatan kita di minggu kedua yaitu 273.500. Baik, mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Amel dan Zulfa.
Untuk selanjutnya ada laporan di minggu kedua. Di sini ada aktivitas yang dilakukan tiap orang dalam kelompok. Yang pertama ada Nazil Fikri Anugraha, yaitu bertugas mengkoordinasikan seluruh anggota, menentukan strategi, memastikan tugas berjalan sesuai arahan atau rencana. Selanjutnya ada Abdul Aziz Faturrahman sebagai pemasaran, membuat promosi dan menjaga hubungan baik dengan pembeli. Ada Muhammad Nasrul yang bertugas membantu proses produksi serta memastikan produk tersedia tepat waktu dan siap kirim. Ada Raka Bintang yang bertugas pemasaran, memastikan bahan-bahan produksi selalu tersedia serta mengelola medsos untuk PO. Dan ada saya sendiri, Zulfa, yaitu bertugas bertanggung jawab dalam produksi dan memastikan kualitas produk, mengelola keuangan, mencatat pemasaran PO, serta pemasukan dan pengeluaran. Untuk review penjualan mingguan, target penjualannya yaitu ada 25 risol sama es teh cekek. Pencapaian di lapangannya ada 28 risol dan 17 es teh cekek. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi dan solusi. Untuk permasalahannya, ada kesulitan dalam mengatur keuangan untuk membeli bahan produksi dikarenakan beberapa bahan yang dibeli berbeda tempat dan mengalami perbedaan harga, serta manajemen bahan dan ketersediaan. Untuk solusinya yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dalam keuangan juga dalam produksi agar tidak terjadi kegagalan kembali dalam pembuatan risol mayo, serta lebih memanajemen bahan dalam pembuatan es teh cekek dan persediaannya. Selanjutnya ada cash flow yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Amel. Mingguan ya, bahwa ini minggu ketiga ya. Cash flow mingguan ketiga. Nah, di sini ada saldo awalnya yaitu 145.000. Nah, uang masuknya yaitu penjualan produk risol dengan kuantitinya 25 risol dengan harga satuan 35.000, totalnya 87.500. Lalu penjualan produk ST terjual 17, harga satuannya 2.500 dengan total 42.500. Jadi total penjualan 130.000. Nah, untuk cash out-nya, uang pengeluarannya yaitu ada bahan baku utama yaitu pembuatan risol dengan pengeluaran totalnya 27.000 dan bahan baku es teh cekek untuk pengeluarannya 55.000. Uang transportasinya 10.000. Jadi total pengeluaran yaitu 27.000 ditambah 55.000 ditambah juga sama uang transportasi 10.000, total 92.000. Jadi saldo akhirnya 183.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semuanya. Untuk saldo yang kita peroleh